4.30 Ciwidey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Melanjutkan perjalanan vlog sebelumnya. Pagi ini sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Cuaca cerah tapi jalanannya masih basah, tapi masih aman untuk gas lagi. Tadi malam kami sampai di Ciwidey sekitar pukul 4 pagi. Lalu mengisi bensin dulu sambil menunggu waktu sholat subuh. Nah, sehabis sholat subuh kami memutuskan untuk beristirahat dulu sambil menunggu matahari sedikit terbit. Perjalanan kali ini rencananya kami akan mengunjungi lokasi yang keren banget. Riding kali ini saya agak tertinggal di belakang teman-teman. Sementara Ridwan dan Dani sudah melaju duluan. Bayu, Yusuf dan saya memilih untuk berjalan santai sambil menghirup udara segar dan menikmati pemandangan. Buat yang lagi penat sama kerjaan, Ciwidey tuh kayak tombol refresh versi alam. Jadi ya pas banget buat kalian. Di Ciwidey itu bukan soal ngebut ya, tapi soal nikmati suasana. Jalanannya tuh berliku, kiri kanan ada kebun teh, bau tanah basah dan udara dingin. Asli, ini bukan settingan. Kalau kesini pagi atau sore, pemandangannya lebih dapet sih. Siang juga enak, tapi agak rame. Jalannya tuh naik turun. Beberapa titik agak sempit. Tips kecil ya kalau ke Ciwidey, jangan maksa kecepatan karena banyak wisatawan. Dan kadang ada motor pelan atau mobil berhenti mendadak. Motor apapun sebenarnya cocok sih ke sini. Yang penting kondisinya lagi fit, rem aman, dan yang utama bensin cukup. Kadang-kadang riding kayak gini tuh bikin sadar sih bahwa kita tuh nggak selalu butuh tujuan jauh. Cukup jalan sebentar, ngobrol sama diri sendiri, dan dengerin suara mesin sama angin. Buat gue, motovlog itu bukan soal kamera mahal, tapi cerita yang jujur dari perjalanan. Di sekitar sini banyak sih spot wisata seperti Kawah Putih, Ranca Upas, sampai Kebun Teh. Kalau weekend siap-siap rame ya. Tapi sebenarnya walau rame tetap bisa dinikmati kalau kita bisa santai. Oh iya, jaket tebal itu wajib ya. Sarung tangan juga penting karena dinginnya lumayan nusuk. Apalagi di pagi hari. Jadi kita harus melindungi diri untuk menjaga stamina. Terkadang hidup tuh mirip jalan Ciwidey sih. Ada tanjakan, ada turunan, kadang berkabut, kadang cerah. Yang penting kita tetap jalan, gak berhenti terlalu lama di suatu masalah. Dan kalau capek, gak ada salahnya berhenti sebentar. Suara motor, dinginnya udara, dan pemandangan hijau. Asli, ini combo yang susah dikalahin. Buat kalian yang belum pernah ke Ciwidey, coba sekali seumur hidup. Minimal bawa pulang ketenangan.
Saat ini di Ciwidey sudah mulai banyak para fotografer yang selalu duduk di tikungan untuk mengambil foto. Jadi buat teman-teman yang ingin mengabadikan suasana di Ciwidey atau pose ketika sedang menaiki motor, langsung catat ya nama-nama fotografinya. Nanti tinggal janjian melalui DM di IG. Saya, Yusuf, dan Bayu terpisah jauh sekali dengan Ridwan dan Dani. Makanya kami coba mengejar Ridwan dan Dani supaya tidak terpisah terlalu jauh. Sebenarnya riding kali ini adalah riding kedua. Kalau sebelumnya kami ber-12, kemudian arahnya pun berbeda. Kalau kali ini kami lewat Padalarang. Nah, sebelumnya kami melewati Cianjur Barat. Cianjur Barat ini vibes-nya beda banget. Lebih tenang, hijau dan alami. Kemudian rumah warga juga jarang-jarang. Sawah luas dan gunung di kejauhan, jadi background di perjalanan. Setiap lingkungan tuh kayak lukisan hidup. Kemudian ketika masuk ke wilayah Naringgul, jalannya tuh mulai menurun, view-nya lembah. Dan Naringgul itu merupakan salah satu jalur paling underrated di Jawa Barat. Kenapa? Karena lembahnya di kiri dan kanan, lalu jurangnya dalam dan jalannya berliku. Kalau nggak fokus bisa bahaya dan kebablasan. Nah, kalau sekarang di jalur kayak gini tuh sebenarnya kita diajarkan untuk belajar pelan ya. Nggak semua perjalanan tuh harus cepat. Kadang justru yang pelan itu yang paling berkesan. Menurut saya, riding jauh itu bukan cuma pindah tempat, tapi pindah suasana. Dari bising kota, ke sunyi alam, dari padat pikiran, ke lapang perasaan. Saat ini hawa makin dingin, suhu mulai turun, dan tanda-tandanya sepertinya kita sudah makin dekat dengan tujuan kita. Kabut makin tebal dan jaket makin terasa fungsinya. Perjalanan panjang tapi capeknya nikmat. Di momen kayak gini, kita sadar bahwa motor cuma alat. Yang bikin perjalanan berarti itu ceritanya. Sebentar lagi kita akan sampai di tujuan. Udara khas dingin pegunungan mulai dominan. Kabut tipis dan jalanan yang mulai familiar. Karena riding bukan soal sampai, tapi soal menikmati proses menuju.
Sepertinya ini adalah akhir perjalanan kami. Sampai jumpa kembali ya di perjalanan berikutnya.